setelah itu ada berulang lagi? Berulang pas kelas 6. Waktu itu mau coba cerita kepada ayah dan ibu atau keluarga terdekat atau siapapun tentang peristiwa itu? Tentang peristiwa itu aku pengen cerita tapi aku bingung mau cerita ke siapa gitu. Karena di situ nggak ada tempat kayak untuk cerita lah. Nggak ada tempat untuk cerita maksudnya? Nggak ada yang dekat sama aku gitu di situ. Kan kamu punya orang tua. Ketemu orang tua sekali setahun atau 2 kali setahun atau 3 kali setahun. Pulang ke rumah nggak sih setelah? Nggak diizinin. Tapi komunikasi lewat orang tua masih jalan? Masih. Oke, sempat cerita ke orang tua? Kayak takut juga sih gitu. Malu kali? Malu ya. Pernah ada niat untuk melaporkan? Itu ada tapi aku bingung mau ngelapor ke siapa gitu. Atau ada rasa takut? Iya. Takutnya apa kalau lapor? Nggak apa-apa, cerita aja. Takutnya apa kalau lapor? Kalau ngelapor tuh takutnya kayak dihukum lah berlebihan gitu. Takut bahwa dia orang besar? Iya, takut kayak pokoknya dihukum lah. Tuh, hukum sabetan itu? Karena sudah lama di sana, kalau disebutkan bahwa korban itu belasan atau puluhan, atau mungkin lebih dari itu, mungkin ya? Mungkin ya. Kamu pernah melihat dia melakukan ke adik-adikmu? Enggak sih, tapi ada yang jadi korban, dia kayak cerita ke saya. Tapi saya kayak gimana ya, kayak kasih nasihat aja. Kalau ada apa-apain harus dilawan lah gitu. Dilecehkan lah gitu, harus dilawan. Kami juga dengar bahwa dia sering bawa orang luar juga ke dalam. Orang bukan dari panti ke dalam. Kurang tahu kalau itu. Kurang tahu. Yang katanya kami dengar bahwa orang asing ke dalam. Pernah kamu lihat bule-bule masuk ke dalam? Pernah. Pernah. Ngapain? Paling kayak cerita-cerita lah. Yang kamu dengar, apakah bule ini juga ikut melecehkan anak-anak di situ? Enggak sih. Pengetahuanmu tidak? Iya, tidak. Ya, tapi kalau disebut dia suka pesta di sana sama teman-temannya gitu. Aku kurang tahu kalau itu. Apa yang kamu tahu mau cerita ke kami, Bobby, tentang apa yang disampaikan oleh, sekarang kan polisi kan udah angkat kasusnya, terus adik-adik di sini juga udah di rehabilitasi hak-haknya, sudah dicek kesehatannya, kamu juga kan sudah diambil darah, cek kesehatannya oleh Dinas Sosial Pemkot Tangerang. Coba cerita ke kami tentang itu, kan udah rame itu, tentang apa yang kamu ketahui di sana, apa yang mau kamu cerita? Kalau aku dilecehkannya itu kadang di mobil, enggak kadang di kamar. Tapi aku dari situ sempat berontak juga sih, sampai dia tetap memaksa saya untuk melakukan hal yang tidak sewajarnya. Ya kalau kamu berontak, kamu dikasih hukuman apa? Ya aku dikasih hukuman mah ya terima aja sih, tapi asal tidak melakukan hal seperti itu. Nggak ada warga sekitar yang tahu itu? Nggak ada sih. Kok nggak tahu? Nggak tahu juga sih aku kalau mengenai hal itu. Mungkin kayak warga itu menganggap Abi itu emang baik gitu, karena dia kan banyak sumbangannya. Jadi warga itu menganggap ya Abi itu baik. Menganggap siapa? Si Sudirman, kalau di sana panggil Abi. Panggilnya Abi? Oh, dianggapnya Abi itu baik. Oke. Tapi kami dengar nih ya, memang yang bersangkutan suka ceramah juga di sana ya? Iya. Ini ada tradisi kami dengar dia suka anak-anak di situ diminta untuk. Bener. Bisa cerita soal itu? Dia kalau salim tuh kayak salim, kayak cium pipi, cium jidat, terus cium gitu. Itu di depan umum? Enggak, di kamarnya lah. Itu ke semua anak-anak? Hampir semuanya. Ini katanya kan udah jadi kayak sirkulasi nih, jadi kayak udah berputar. Jadinya yang tadinya Yusuf disebutkan adalah korbannya. Dan nggak tahu yang buron ini apakah korbannya juga atau tidak. Iya. Jadi juga jadi pelaku. Betul demikian? Iya sih benar kayaknya. Jadi dia juga, mereka yang tadi katanya korban sekarang jadi pelaku. Tadinya mereka juga dilecehkan oleh Abi itu. Iya. Saya nanya kamu nggak menggitukan adik-adikmu juga? Enggak, aku enggak. Karena aku menjaga mereka sih. Kamu jaga mereka? Maksudnya jaga gimana? Nggak boleh keluar lah dari area itu, takut ada kenapa-kenapa gitu. Oh, justru kamu yang jagain mereka? Iya, karena mereka tuh dekat banget sama aku, dan
Kalau apa-apa ceritanya sama aku, nggak sama yang lain. Tapi apa yang diperbuat padamu nggak kamu perbuat kepada adik-adik ini? Enggak. Dan kami dengar justru kamu yang rela untuk dirimu menjaga mereka diapa-apain oleh Abi demi mereka selamat. Iya. Iya. Hmm. Berapa banyak yang begitu yang merelakan dirinya supaya menjaga adik-adiknya? Ada juga yang lain katanya yang rela, yang dewasa-dewasa. Ada. Kami, Bobi, saya prihatin betul. Saya prihatin betul atas apa yang terjadi. Waktu nggak akan mungkin diutar kembali. Tapi tentu ini harus dijadikan pelajaran ke depan untuk tidak terulang kembali peristiwa yang sama, sepakat ya. Ya apa yang kamu alamin nggak boleh dong dialamin orang lain. Karena ada hikmah dalam setiap peristiwa. Sebisa mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Bobi mau nyampein apa? Utamanya katanya masih ada korban-korban yang masih diam, pelaku yang masih buron. Coba Bobi mau nyampein sesuatu. Kalau yang untuk korban-korbannya, jangan takut lah gitu. Kalau misalnya dilecehkan lagi, usahakan kayak untuk melawan yang ada orang tersebut yang ingin melecehkannya. Dengan sekuat apapun tuh, lawanlah orang tersebut. Dan untuk pelaku yang belum ditemukan, serahkanlah dirimu sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan kamu mendorong korban untuk tidak berdiam diri, speak up. Iya. Kamu yakin nggak dengan bicara ini, tapi tentu identitasnya dirahasiakan, mereka masuk ke konsultasi ataupun hotline 112-nya Tangerang, hotline polisi, dan Instagram kami pribadi, ini bisa nanti untuk kemudian dipulihkan ya hak-haknya ya. Menurut kamu lebih baik diam atau lebih bicara sebagai seorang korban? Lebih baik berbicara supaya ada bantuan gitu. Dan itu yang kamu dapatkan. Kamu dapatkan di sini nggak itu? Bantuan psikologis kamu dapatin nggak di tempat ini? Dapat. Dapat. Udah dapat terapi kamu? Udah ngobrol dengan psikolog? Udah. Sudah. Membantu nggak? Membantu. Membantu. Oke. Jadi semuanya lebih agak sedikit plong lah. Iya. Meskipun memang butuh recovery waktunya. Iya. Oke. Dan terima kasih sekali lagi ya Bobi ya. Sekali lagi saya prihatin atas apa yang terjadi, tapi jangan patah arang ya. Kamu jangan patah arang, kamu punya masa depan. Apa yang kamu lakukan sekarang, apa yang kamu yakinin sekarang, kamu pegang teguh terus itu, bahwa kamu seorang yang mau berkorban untuk adik-adikmu supaya tidak dilecehkan dan lain sebagainya. Tapi kamu tidak melakukan hal serupa sekalipun kamu mengalami hal itu, dan kamu mendorong semua orang untuk bicara supaya mereka juga tidak jadi korban ke depannya. Dan ini tentu pesan bagi siapapun yang pernah mengalami hal serupa, ya speak up kepada orang yang tepat tentu saja, dengan jalur yang tepat tentu saja, dirahasiakan identitasnya, agar kemudian barangkali ada terapi yang bisa didapatkan supaya bisa recovery kejiwaan dari hal-hal yang menyakitkan. Tapi tentu itu lebih baik daripada diam. Dan itu yang kami mau tampilkan dari wawancara ini. Sekalipun pesan bagi luar sana, panti-panti yang nggak jelas, panti-panti yang memainkan hal serupa, ini sudah terjadi, laporkan. Ada line-nya untuk wilayah Tangerang, untuk wilayah Indonesia juga 112 sama saja, dan juga hotline polisi setempat, perlindungan anak dan perempuan dan sebagainya. Semuanya banyak salurannya. Bahkan ada yang diviralkan juga di Instagram, di TikTok dan Facebook dan sebagainya, media sosial bisa saja. Tapi lepas dari itu, semua ini dilakukan bukan untuk mengeksploitasi hak korban, tapi ini semua dilakukan hanya untuk perlindungan dan pelajaran ke depan agar tidak terulang kembali. Saya Abraham Silaban, kami menyampaikan pesan ini. Kami berharap tentu bahwa ini jadi perhatian pemerintah dan stakeholder, otoritas semua untuk tidak terulang kembali. Darussalam An-Nur itu adalah salah satu panti yang mewujudkan kita, dan disebutkan di situ terjadi pelecehan seksual terhadap anak-anak yatim piatu, dan itu sudah terjadi bahkan puluhan tahun lamanya. Dan ini Pak, nah kalau kita bisa lihat sebetulnya kan prakteknya mereka tidak terdata, tapi kok bisa iya mereka berjalan di tengah-tengah masyarakat kita.